yang menarik mungkin orang-orang tanya Tom Haye sama Shane Patinama. Jadi mereka berdua ini sama-sama. Kira-kira Elkan Bagot dapat menit bermain nggak? Iya. Kalau gue pribadi sih gue pengen. Iya, gue juga pengen. Karena kita butuh. Garuda Calling ini ada beberapa pemain yang udah terpantau Instagramnya ramai dengan hujatan ya. Ini salah satunya ada. Halo Sobat Fresh, balik lagi sama kita, gue Rangga, gue Nadira di Podfresh. Nah Sobat Fresh, pelatih baru timnas Indonesia sudah mengumumkan Garuda Calling. Iya betul. Pemain timnas yang bakal bermain di agenda akhir bulan ini, FIFA Series 2026. Nah yang dipanggil banyak ya. Iya, ini Garuda Calling gemuk sih menurut gue. Iya, ini 41 pemain. Kayaknya sih sebenarnya mau bikin heboh juga kali ya, karena kan sebenarnya animonya timnas tuh udah agak turun gitu. Jadi mungkin kayak dipanggilnya banyak pemain ini juga jadi biar jadi perbincangan, dan emang pilihannya jadi lebih banyak sih. Banyak banget. Ini gue juga sampai ini pas gue ngeliat Garuda Calling, gue lihat listnya banyak ini, gue kayak ini yang bakal dicoret siapa? Bingung banget ini sebanyak ini soalnya. Ya, dan paling 25 ya, 26. Sekitar 23 sampai 27 biasanya. Paling banyak gitu kan. Jadi yang dicoret nih masih banyak belasan, banget gitu. Banget. Nah, sebenarnya FIFA Series ini kan kita ngelawan antar benua ya. Iya. Antar benua, dan menariknya tanggal 27 Maret ini pertandingan pertama kita lawan Saint Kitts and Nevis. Iya. Negara di mana gue jujur nggak tahu. Tapi kayak ya kita lihat aja sih sebenarnya. Kalau nggak salah di Oceania atau Afrika enggak, Oceania ya, Oceania. Ya kita melihat sesuatu yang berbeda lah dari timnas kan. Ini udah beda benua, sebenarnya ini mengobati lah rasa sakit hati kita tidak lolos ke Piala Dunia. Yang nasibnya sekarang juga nggak jelas ya sebenarnya, kayak jadi nggak sih gitu sebenarnya. Kalau di peringkat sih di bawah ya, di peringkat 150-an kalau nggak salah. Dan ya mungkin ini jadi uji coba pertamanya John Hartman ngelatih timnas Indonesia. Dan kalau menang, ini kemungkinan lawannya itu ada Bulgaria. Bulgaria emang cukup bagus sih, peringkatnya 80. Dan ya bisalah kita coba ini. Tapi ya harus menang dulu lawan Saint Kitts and Nevis ini. Nah, menariknya dari 41 pemain ini ternyata ada beberapa pemain yang biasanya dipanggil tuh nggak dipanggil. Jadi kayak udah 41 pemain tapi ada yang nggak dipanggil gitu. Dan cukup banyak juga. Iya, yang nggak dipanggil tuh ada beberapa yang cedera. Yang cedera itu Messilgers, terus Marcelino itu dia sampai kayak udah balik ke itunya deh, ke Oxford juga untuk pemulihan. Terus habis itu siapa lagi? Ada Asnawi, Pratama Arhan juga. Iya. Dan yang terbaru Miliano. Iya, sebenarnya Miliano ini udah masuk dalam nama 41 pemain, tapi dia cedera waktu main lawan siapa tuh? Lawan ini Heerenveen. Dan itu gue ngerasa emang ngilu banget sih. Dia teriaknya kencang banget kalau Sobat Fresh nonton cuplikan videonya ya. Ya, dan yang mencederai itu pemain timnas Bulgaria. Jadi agak rame ya itu. Langsung rame ya. Gimana netizen Indonesia aja. Instagramnya langsung rame dan kita tunggu di Indonesia. Iya, kita tunggu di Indonesia. Jadi ya begitulah. Tapi sayang banget ya, kasihan, pasti lama juga pemulihannya. Ya kita doain yang terbaik aja. Iya, apalagi Miliano cukup bagus juga pas kemarin main di sisi kanan ya. Tapi tenang, masih banyak. Betul. Terus yang nggak ada juga, yang menarik mungkin orang-orang tanya Tom Haye sama Shane Patinama. Jadi mereka berdua ini sama-sama akumulasi karena hukuman dari yang kemarin gitu. Yang kemarin yang ribut itu. Sempat chaos itu. Iya. Dan bukan mereka doang yang kena hukuman, Pak Sumarji juga kena hukuman. Jadi ya itulah kejadiannya. Alasan gak dipanggilnya itu, ya, itu. Ada akumulasi, ada hukuman lah. Dan satu lagi sih yang ditanya-tanyakan khususnya ciwi-ciwi timnas, Rafael Streit. Sebenarnya nggak ditanyakan sih. Tapi kayak sedih aja. soalnya dia emang udah menurun kan. Kan dia sekarang udah di Dewa United dan jarang main juga sebenarnya. Jadi ya emang sebenarnya wajar dia nggak dipanggil. Cuma sedih aja. Jadi kali ini menurut gue John Hartman emang cukup ini ya, emang benar-benar ngelihat kualitas pemain. Kalau menit bermainnya kurang ya
emang nggak dipanggil. Iya, nanti dulu gitu. Iya, ya mungkin dia harus memperbaiki kualitasnya dia, performanya dia di klubnya dulu. Nanti mungkin bisa dipanggil lagi. Lagian kan Rafael Struijk juga masih muda ya, jadi kayak sebenarnya masih banyak kesempatan dia untuk tampil lagi di timnas. Betul. Nah, yang menarik ada nama yang comeback. The Lost Boy, Elkan Bagot balik lagi ke timnas Indonesia setelah 2 tahun ya. Iya, setelah 2 tahun. Terakhir main tuh tahun 2024 pas lawan Australia. Itu terakhir banget, abis itu lost kontak sama STY dan berlanjut sama Patrick Kluivert juga. Akhirnya John Hartman manggil balik. Iya, mungkin ada koneksi ya sama orang Inggris. Mungkin. Enggak, Elkan Bagot orang Indonesia, keturunan Inggris. Mainnya di Inggris. Iya, mainnya di Inggris. Jadi mungkin ini conversation-nya lebih bagus kali ya. Jadi kayak oke deh, mau deh dipanggil. Karena kalau udah dipanggil Garuda Calling tuh pasti kan udah ditelepon dulu kan. Jadi udah dikonfirmasi mau nggak datang, berarti kan dia udah mengiyakan nih. Nggak mungkin tiba-tiba dia kayak nggak datang. Betul. Dan menariknya ini Elkan Bagot balik, tapi back tengah Indonesia tuh sebenarnya udah paten kan. Betul. Udah kalau main 3 back J. Itzes, Rizky Ridho sama Justin Hubner. Atau kalau main 2 back tengah, biasanya yang 2 pertandingan terakhir itu J. Itzes sama Kevin Dix kan. Iya, betul. Jadi datangnya Elkan Bagot ini mungkin harus mutar otak lagi nih John Hartman, dan tentunya kita sebagai penonton bertanya-tanya kira-kira Elkan Bagot dapat menit bermain nggak? Iya. Kalau gue pribadi sih gue pengen. Iya, gue juga pengen. Karena kita butuh striker, butuh back yang punya postur tinggi. Iya betul, tinggi gede. Jadi sebenarnya mungkin kan karena beda pelatih juga, mungkin ada strategi yang berbeda. Jadi gue sih berharap dia dimainin biar bisa kelihatan juga dia bisanya apa, udah kayak gimana dia sekarang berprogres gitu. Jadi ya orang-orang kan juga pasti rindu ya ngelihat Elkan Bagot gitu. Jadi ya kita berharap yang terbaik aja. Iya, dan ini karena back udah berjibun, udah banyak banget. Ini gue ngelihat nama Jordi Amat ditaruh di midfielder. Ini sebenarnya cukup menarik sih, karena emang midfielder kita kurang 1 orang, yaitu Tom Hai yang nggak bermain. Sebenarnya bukan kurang sih, opsi lain ada banyak. Tapi Jordi Amat ini bisa jadi opsi yang cukup bagus karena dia di klubnya di Persija juga kadang main sebagai gelandang bertahan buat mutus aliran serangan lawan, buat umpan ke pemain depan. Emang cukup bagus juga sih sebenarnya. Tapi ya dia harus bisa menggeser Pelupesi yang udah langganan line up, dan mungkin ada Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, mereka harus bersaing di situ. Ada Mark Klok juga. Ada Mark Klok juga yang dipanggil lagi. Terus siapa lagi yang menarik? Ada Ezra Walian juga dipanggil lagi. Setelah ini lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Lagi. Terus Tim Gapens juga dipanggil. Ini pertama kali ya. Iya, pertama kali. Dia beberapa kali yang nggak dipanggil juga untuk yang tim muda. Iya. Jadi kehalang klubnya ya. Dan sekarang udah aman. Setelah 1 tahun menjadi WNI ya. Akhirnya pertama kali dipanggil di era John Hartman. Iya, betul. Terus yang menarik juga dari 41 pemain ini banyak banget pemain-pemain muda. Jadi udah mulai dipanggilin ya, mungkin belum tentu dipakai ya nanti karena masih dikerucutkan lagi. Cuman cukup menarik yang beberapa pemain muda udah dipanggil. Doni Tripamungkas, Arkan, terus Victor Detan. Terus juga ada Jens Raven, Mauro Gilsra juga dipanggil. Jadi mungkin John Hartman juga mau ini ya, regenerasi kali ya. Betul. Dengan campur senior sama U23. Mungkin meneruskan proyek ST yang emang cukup baik juga kan. Terus yang cukup menarik mungkin bisa sebagai balik lagi pengganti Miliano, Adrian Wibowo. Ini dipanggil lagi. Dia kan posisinya kurang lebih sama kan. Depan bisa di sayap kanan juga. Yang mengejutkan di sini kiper. Jadi dari 4 nama yang emang udah langganan, dari Emil Audero, Martin Pas, Nadio dan juga Hernando, 1 yang dipanggil ini Cahya Supriyadi. Ini cukup mengejutkan karena di Liga Indonesia itu yang cukup mentereng sebenarnya ada nama Teja Pakualam yang di Persib clean sheet-nya banyak, di ini juga ACL tuh main cukup bagus, tapi yang dipanggil Cahya Supriyadi. Mungkin ada yang dilihat dari John Hartman, cuma kita nggak ngelihat, mungkin dari strateginya apa. Tapi ya kita percaya aja, mungkin Cahya Supriyadi cukup mumpuni. Betul. Jadi ya sebenarnya kita percaya aja dengan keputusan pelatih. Nah, kita juga belum tahu ya taktiknya pelatih ini kayak gimana, karena kan kita belum pernah ngelihat sebelumnya. Jadi
Tapi mungkin itu lebih cocok ke John Hartman. Ya, kita tunggu aja gimana. Iya, jadi ini hiburan yang menarik lah buat setelah Lebaran karena tanggal 27 kan masih ada hawa-hawa Lebaran ya gitu. Jadi mungkin ada yang mau pergi ke GBK mau nonton juga gitu kan, atau mau nonton di rumah juga. Iya. Ya seru-seru aja lah nonton di waktu-waktu libur ini, dan mengisi waktu. Ini peluang menangnya cukup ada ya. Iya, betul. Dan kalau menang poin yang didapat juga cukup tinggi nih buat mendongkrak di ranking FIFA. Betul. Jadi ya kita have fun aja, terus jangan terlalu serius-serius juga sebenarnya karena emang ya udahlah gitu, tidak ada nothing tulus lah kecuali poin ya emang. Cuman kayak ya udah buat have fun aja, ngelihat progresnya nanti untuk pertandingan selanjutnya karena kan masih lama juga ya sebenarnya kayak Piala Asia masih tahun depan ya. 2027 gitu, masih ya. 2027. Jadi ini sebenarnya hiburan aja gitu. Nah untuk Sobat The Fresh khususnya pecinta timnas Indonesia, tentunya kita juga harus menjaga sikap ya, baik secara langsung maupun di media sosial. Jangan ada hujatan, berikan kritik yang membangun, karena dari Garuda Calling ini ada beberapa pemain yang udah terpantau Instagramnya ramai dengan hujatan ya. Ini salah satunya ada Beckham Putra, ada Hoki Caraka juga, dan beberapa pemain lainnya yang menurut penonton mungkin nggak cocok masuk ya. Coba sekali lagi kita nggak tahu, mungkin John Hartman punya taktik khusus dengan pemanggilan nama-nama tersebut. Dan ini masih 41, coba tolong diingat ini masih 41, nanti juga masih ada yang dicoret-coret gitu, jadi santai aja, stay calm. Betul, pokoknya nikmatin aja semasa ini kan bukan pertandingan hidup dan mati. Iya, bukan menuju Piala Dunia, tapi ya emang untuk menunjukkan gimana sih John Hartman bisa nggak sih di awal-awal ini langsung menyatu sama pemain timnas kita. Ya. By the way, ini nggak tahu ya ditayangin di mana. Tolong editor cering gitu. Nah, tanggal 27 Maret di TV mana? Bisa ditonton jam berapa? Munculin aja. Udah. Sobat The Fresh, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.